Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi. Senang sekali kalau saya masih bisa menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara melalui firman Tuhan buat kita hari ini. Dan saya berharap juga kita terus akan membuka hati kita. Bacalah firman Tuhan, renungkan itu baik-baik, camkan itu baik-baik dalam hatimu, dengarkan renungan demi renungan, maka hidup kita pasti akan terarah kepada keselamatan itu. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena ada banyak orang percaya sekarang sudah mulai tersesat. Mereka tidak tahu lagi jalan mana yang harus mereka tempuh. Apa yang mereka harus lakukan. Ke arah mana tujuan kehidupan mereka. Nah, oleh karena itu, teruslah mendengarkan firman Tuhan. Pasti kita akan tahu arah mana jalan yang harus kita tempuh. Sebagai orang Kristen, kita jangan mengelak ketika menghadapi bahaya. Tapi kita harus berani menghadapinya. Karena Yesus berkata barang siapa ingin menyelamatkan dirinya maka dia akan kehilangan nyawanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan cari selamat, tapi carilah hidup dan kerajaan Allah yang sudah diberikan kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-17. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, 2 Timotius 4 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ketika kita mengalami bahaya karena Kristus, ada banyak orang yang tidak mau dan tidak ikut bersaksi untuk menyaksikan imannya. Ada banyak orang Kristen yang gampang sekali ketakutan. Apalagi ketika melihat ada masalah, ada bahaya. Jangan-jangan aku akan menghadapi bahaya. Saudara-saudara, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang masih belum menggumuli keselamatan dan penebusan Kristus dalam hidupnya. Ini yang mau diceritakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius ketika dia menyampaikan suratnya yang kedua kepadanya. Ini adalah bagian salam yang terakhir yang dia sampaikan, pesan yang terakhir kepada Timotius. Dan ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang harus dia lakukan. Dia disuruh untuk mengajak Markus, dia harus berhati-hati dengan Alexander, tukang tembaga itu yang selalu memberikan kejahatan, melakukan kejahatan kepada Paulus. Dan itu bisa juga menjadi melakukan kejahatan kepadanya. Dan juga dengan Demas yang sudah kerasukan dengan keinginan duniawi, yang dia sanggup meninggalkan Tuhan hanya karena mau mencari selamat, tidak berani menyaksikan imannya. Sama seperti ketika Paulus saat ini, dia sudah diperhadapkan kepada Kaisar karena penghambatan, kebencian kepada orang-orang yang memberitakan Injil ketika itu. Paulus pada saat ini mau menceritakan kepada kita bahwa dia hanya sendiri saja menghadapi bahaya itu, menghadapi pergumulan itu. Teman-temannya semua pergi lari. Saudara-saudara, ini mau mengungkapkan kepada kita, coba kita lihat, tetapi Tuhan telah mendampingi aku. Oh, belum. Di ayat yang ke-16, sebelum ayat yang firman Tuhan ini, ayat 16 diceritakan di sini, pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Ini mau menunjukkan peristiwa yang terjadi ketika Yesus disalibkan. Ini mau mengingatkan kita juga, itu maksudnya. Peristiwa ketika Yesus disalibkan, murid-murid Tuhan Yesus menyangkal dia. Petrus yang dulunya begitu hebat, dia selalu menjadi tameng bagi Tuhan Yesus. Ternyata ketika menghadapi bahaya, dia ketakutan. Dia yang pertama sekali lari.
Demikian juga dengan murid-murid yang lain. Nah, ketika Paulus diperhadapkan kepada kaisar, murid-muridnya, teman-temannya juga pergi lari meninggalkan dia, termasuk Demas. Nah, apa yang mau disaksikan oleh Rasul Paulus ketika itu, sekalipun dia harus menghadapi pergumulan itu dengan sendiri. Hati-hati saudara-saudara, ya, bukan kadangkala, sering sekali ketika kita menghadapi masalah dan karena untuk menegakkan kebenaran, apalagi karena iman kita kepada Yesus Kristus, ada begitu banyak orang yang takut, termasuk orang-orang Kristen itu sendiri. Nah, apa yang mau kita gumuli dari apa yang Rasul Paulus ini katakan kepada kita, ya? Ada beberapa hal saudara-saudara bahwa Paulus mengingatkan di sini, sekalipun begitu banyak orang meninggalkan dia, tapi dia menyaksikan bahwa Yesus terus menemani dia. Dan dalam hal ini saudara-saudara, ada beberapa hal yang perlu kita camkan dalam hati kita, bagaimana caranya Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita untuk menghadapi setiap pergumulan-pergumulan hidup. Yang pertama di sini dikatakan, jika Tuhan mendampingi kita, Ia akan menguatkan kita dalam keadaan susah dan bahaya, dan kehadirannya akan lebih daripada sekedar menutupi ketidakhadiran semua orang. Jadi saudara-saudara, ketika kita mengalami pergumulan sendiri, maka Tuhan akan mendampingi kita. Ia akan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita dimampukan untuk menghadapi keadaan yang susah dan bahaya. Sehingga kita tidak begitu mementingkan kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi ketika mereka lari dari kenyataan itu. Takut dengan apa? Dengan pergumulan dan persoalan. Bapak Ibu saudara-saudara, ini menjadi tantangan buat kita. Ya, apakah kita termasuk orang-orang yang yang ikut mengkhianati Tuhan? Yesus katakan, ya, barang siapa mau menyelamatkan dirinya, maka dia akan kehilangan nyawanya. Hati-hati, supaya jangan karena mau enak saja, bahkan kita akan kehilangan hidup yang kekal itu. Yang kedua saudara-saudara, yang mau diungkapkan Rasul Paulus dan kita camkan bagaimana pertolongan Tuhan ketika dia menghadapi masalah itu. Apabila Tuhan menjaga hamba-hambanya dari bahaya besar yang sedang mengintai, itu demi pekerjaan dan pelayanan yang istimewa. Paulus dijaga supaya olehnya Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Saudara-saudara, kita pasti akan dijaga Tuhan karena memang ada satu hal yang istimewa yang perlu kita saksikan. Imani itu, jangan takut. Ketika kita mau memberitakan kebenaran, apalagi tentang Injil Tuhan, tentang Injil keselamatan itu, maka Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberkati dan menyelamatkan kita. Karena ada satu hal yang perlu kita kita saksikan. Untuk untuk kemuliaan Kristus dan untuk keselamatan orang banyak. Jadi makanya Tuhan pasti akan menyertai kita. Ya, walaupun pada akhirnya ada banyak orang yang percaya ketika menyaksikan Kristus, maka mereka harus kehilangan nyawa mereka. Yang ketiga, pelepasan-pelepasan atau berkat-berkat pertolongan-pertolongan Tuhan di masa-masa yang lampau. Itu akan semakin meneguhkan kita akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita untuk selanjutnya. Jadi oleh karena itu, biarlah situasi yang lampau itu menjadi satu inspirasi, suatu keteguhan, suatu semangat yang luar biasa kepada kita untuk di waktu depan kita yakin bahwa Tuhan tetap akan menjaga kita, tetap akan memberkati kita. Yang keempat, ada kerajaan sorgawi yang akan kita miliki. Dan Tuhan akan menjaga hamba-hambanya yang telah bersaksi atau menderita dengan setia sampai mereka masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Jadi ada mahkota kehidupan, ada sorga, ada crown yang akan diberikan kepada kita, mahkota itu. Ya, ketika kita mau bersaksi dan mau menyaksikan iman atau Injil Kristus itu kepada setiap orang.
Yang kelima, saudara-saudara, kita harus memberikan kemuliaan kepada Allah atas segala pertolongan demi pertolongan, berkat demi berkat di masa yang lalu dan sekarang dan yang akan datang. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya untuk segala apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari sama seperti kesaksian Rasul Paulus pada saat ini, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraan Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan akan mendampingi kita. Tuhan akan meneguhkan kita. Tuhan akan menguatkan kita bila kita benar-benar setia kepadanya. Jadilah orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah itu. Ajar kami tetap semangat, tetap setia. Karena kami tahu ketika kami setia dalam Injil Tuhan, dalam firman Tuhan, dalam kesaksian akan Kristus, maka keselamatan itu, sorga itu sudah menjadi milik kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetap semangat. Jadilah menjadi saksi Kristus yang setia. Jangan takut. Jangan mencari keselamatan sendiri, sebab engkau akan kehilangan nyawamu. Untuk apa engkau memperoleh dunia ini kalau engkau tidak memiliki sorga? Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.